Ahmad Hisham. Saya mahasiswa PPG jurusan PPKN angkatan 1 tahun 2020 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual melalui aplikasi Google Meet dalam rangka pemenuhan untuk mengikuti uji kompetensi tahun 2020 ini. Berdasarkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020 dengan nomor peserta 201500132130. Mari kita ikuti pembelajaran yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dalam masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan dengan selalu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, meskipun sampai saat ini kita masih harus melaksanakan tatap muka secara virtual. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Musyarofa, silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini tidak terkendala, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya anak-anak jangan lupa seperti biasa untuk mengisi link absensi yang sudah Bapak share melalui grup WA kelas. Itu Google Form ya, kalian bisa isikan nama, kelas, dan juga tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tanggal 17 November tahun 2020. Setelah itu langsung kalian kirim, nanti akan Bapak cek, karena ini dari semua siswa kelas 7A hanya 14 yang bisa bergabung ya. Selain yang lain mungkin terkendala, tapi tidak apa-apa, yang penting nanti link absensinya dikumpulkan melalui Google Form. Untuk selanjutnya Bapak sampaikan dulu manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian di sini nantinya bisa memahami, bisa mengetahui sejarah bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku sampai saat ini dirumuskan sampai nanti disahkan, dan juga apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Setelah ini Bapak akan presentasikan mengenai tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan juga indikator yang harus kita kuasai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan diperhatikan terlebih dahulu presentasi yang Bapak sampaikan. Sudah muncul tampil? Musyarofa, bagaimana? Sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Sudah. Baiklah, tolong diperhatikan. Masih ingatkah kalian dengan beliau-beliau ini? Ingat Bapak. Ya, beliau-beliau ini
adalah anggota dari Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI yang bertugas untuk menyusun dan merancang mulai dari dasar negara dan juga rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, ya, Bapak sampaikan terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, yang pertama, mempertahankan nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghargai nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, di 3.3, memahami kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, di 4.3, melaksanakan tanggung jawab moral terkait perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui proses pembelajaran materi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik diharapkan mampu dalam menganalisis sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI, serta terampil dan percaya diri dalam menyajikan tulisan singkat tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pembelajaran pada pagi hari ini di 3.3.1 yaitu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya di 3.3.4 mengidentifikasi nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya di 4.3.1 memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Nah, itu tadi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta indikator yang harus kita kuasai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini nanti Bapak akan mempresentasikan juga materi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti juga akan Bapak tampilkan video, kalian amati, dan juga nanti kalian berdiskusi mengenai materi pada pagi hari ini. Berikutnya akan Bapak presentasikan sebuah video, kalian perhatikan, kalian amati secara seksama, kalian catat poin-poin penting yang ada dalam tampilan video tersebut. Sudah tampil? Oke, sudah tampil? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baiklah, silakan diperhatikan. Tolong mikrofon yang lain di unmute semua ya. Di mute, mohon maaf, dimatikan semua. Kalian perhatikan video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Ada yang ingin mengajukan usul?
Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada Paduka Tuan Ketua, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul kita turuti, dan saya minta marilah kita meninggikan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat minta doa, membacakan Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara. Hadirin dimohon berdiri. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Berdoa, mulai. Selesai. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem yang memilih Republik, ada 55 stem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan Blanko 1. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa surat terpilih oleh sidang Tukritsu Junbi Casakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 Blanko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, keputusan panitia itu Republik. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Terima kasih. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, dan geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi faham ini tidak hanyalah dilahirkan oleh yang mengarang buku yang bersangkutan, tetapi juga faham-faham lain yang mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai faham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Terima kasih. Strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak di Indonesia Baru. Gitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Paduka Tuan Ketua,
Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan pemerintah Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Kita akan memulai sidang BPKI kedua, tanggal 11 Juli 1945. Harap diikuti dengan baik. Setelah mendengar pandangan dan pemikiran 19 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan diketuai oleh Muhammad Hatta. 3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abikosno Tedjokrasud. Hasil diskusi dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar antara lain menghasilkan kesepakatan, yaitu 1. Membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk unitarisme atas bentuk negara unitarisme. 3. Kepala negara di tangan 1 orang, yaitu Presiden. 4. Membentuk panitia kecil perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Supomo. Naskah rancangan undang-undang dasar yang telah dihasilkan dari hasil diskusi kami akan diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kita akan memulai sidang BPKI kedua, tanggal 14 Juli 1945. Kita akan memulai sidang BPKI kedua, tanggal 15 Juli 1945. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar-dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Kita akan menutup sidang BPKI kedua pada tanggal 16 Juli 1945. Terima kasih atas telah mengikuti sidang ini.
materi melalui video pembelajaran. Bapak harapkan kalian memperhatikan dengan seksama dari video pembelajaran yang ditampilkan tadi. Berikutnya Bapak akan tampilkan juga presentasi mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui presentasi PowerPoint ya. Bagaimana? Sudah muncul di tampilan layar kalian? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ya. Sidang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dimulai pada tanggal 10 hingga 16 Juli tahun 1945. Nah, pada tanggal 10 Juli ini ya, agendanya panitia 9 melaporkan hasil kerjanya kepada anggota BPUPKI yang berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, di samping itu pada sidang tanggal 10 Juli ini juga diambil keputusan tentang bentuk negara. Nah, kira-kira apa bentuk negara tadi berdasarkan penjelasan dari video pembelajaran tadi? Bentuk negara Indonesia tadi apa yang disepakati? Republik. Republik, benar sekali ya. Jadi pada sidang tanggal 10 Juli 1945 disepakati tentang bentuk negara Indonesia yaitu berbentuk Republik. Piagam Jakarta yang telah disusun oleh panitia 9 sudah terlihat di layar kalian. Ada yang bisa membacakan? Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Naskah Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi isi dari naskah Piagam Jakarta. Kalau kita perhatikan, nah, naskah Piagam Jakarta ini untuk saat ini dijadikan sebagai naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang biasa kalian bacakan setiap upacara bendera hari Senin. Nah, kalau kita bandingkan naskah Piagam Jakarta dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada saat ini, kira-kira di mana letak perbedaannya? Ada perbedaannya enggak? Ada, Pak. Ya, di mana? Ada yang bisa menunjukkan perbedaannya? Kelima, Pak. Pada? Di kata-kata yang mana? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalau untuk pembukaan ya perbedaannya dengan yang saat ini. Kalau di naskah Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan pada naskah Undang-Undang Dasar, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar saat ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu letak perbedaan antara naskah Piagam Jakarta dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada saat ini. Oke, jelas ya? Ya. Berikutnya pada sidang tanggal 11 Juli tahun 1945 ini dibentuk 3 panitia kecil ya di bawah panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada yang bisa menyebutkan apa saja 3 panitia kecil yang dibentuk tersebut? Ada, Pak. Ya, silahkan. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua I.R. Soekarno. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan Ketua Mohatta. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abi Kusno
Rosujoso. Ya, itu tadi 3 panitia kecil yang dibentuk oleh ini ya BPUPKI pada sidang tanggal 11 Juli tahun 1945. Jadi yang pertama ya, 3 panitia kecil tersebut adalah panitia perancang undang-undang, kemudian panitia perancang apa saja tadi? Keuangan dan perekonomian, dan selanjutnya panitia perancang pembelaan tanah air. Itu panitia kecil yang dibentuk pada sidang tanggal 11 Juli tahun 1945. Dan juga pada sidang tanggal 11 Juli 1945 ini juga panitia kecil di mana panitia perancang Undang-Undang Dasar langsung melaksanakan sidangnya yang diketuai oleh Insinyur Tanggal 13 Juli, di sini panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan lambang negara, bentuk negara kesatuan, kemudian sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan selanjutnya pada sidang tanggal 13 Juli 1945 ini juga dibentuk panitia penghalus bahasa. Ada yang tahu anggota dari panitia penghalus bahasa ini? Ayo, panitia penghalus bahasa, siapa saja anggotanya? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, yang laki-laki mana ini? Ayo, siapa saja anggota dari panitia penghalus bahasa? Saya, Pak. Ya, siapa saja? Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Ya, Jaya Diningrat, Salim, dan juga Dar Supomo. Itu. Selanjutnya pada sidang tanggal 14 Juli tahun 1945, di sini diagendakan pelaporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Berikutnya pada tanggal 14 Juli ini juga pembahasan tentang rencana pernyataan kemerdekaan dan penyusunan konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada tanggal 15 Juli ini agendanya hanya melanjutkan pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disampaikan oleh panitia perancang undang-undang. Dan yang terakhir, sidang pada tanggal 16 Juli tahun 1945 sini disepakati susunan naskah Undang-Undang Dasar. Jadi dari rancangan Undang-Undang Dasar yang telah diserahkan kepada panitia penghalus bahasa, nah ini dibuat susunan naskahnya. Di sini sudah disepakati pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Dan juga selain itu, pada tanggal ini disepakati usul-usul dari panitia keuangan dan juga panitia pembelaan tanah air. Dan pada tanggal 16 Juli ini juga selesai sudah tugas panitia dari BPUPKI. Ya. Demikian pemaparan materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pertanyaan dari materi ini, mungkin yang belum dipahami, silahkan. Saya, Pak. Ya. Mengapa tanggal 12 Juli tidak ada sidang? Nah, bagus sekali. Di sini tadi dikatakan bahwasannya perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini dimulai tanggal 10 hingga tanggal 16. Pertanyaannya tadi, kenapa kok tanggal 12-nya ini tidak tercantum, Pak? Nah, ya. Kalau kita telusuri pada tanggal 12 Juli tahun 1945 ini, kalian bisa mencari informasi dari luar atau juga kalian bisa mengecek di kalender. Mungkin sekarang kalian kan sudah memiliki perangkat yang canggih ya. Kalian bisa mengecek
ternyata pada tanggal 12 Juli tahun 1945 ini, kalau kita perhatikan, di situ tanggal 12 Juli ini merupakan tanggal merah. Kalau sekarang menjadi hari besar nasional, ya, di mana pada tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak yang mau bertanya. Nah, tadi dari materi yang kalian simak tadi, kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dirumuskan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Yaitu pada sidang kedua yang dimulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Ya. Jadi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dilaksanakan pada sidang kedua BPUPKI yang dimulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Bagus sekali, Musyarofa. Selanjutnya, apa saja yang dihasilkan dari sidang kedua BPUPKI? Bungko ya. Udah, Pak. Ya, silakan. Bentuk negara Indonesia, Republik, Batas wilayah Indonesia, Hindia Belanda dulu, Malaya, Borneo, Utara, Papua, Timur, Portugis, dan pulau-pulau lainnya. Menyetujui pembukaan UUD, menyetujui struktur UUD. Ya. Hasil sidang BPUPKI kedua, ya, diantaranya tadi adalah menyepakati bentuk negara. Bentuk negara Indonesia apa tadi? Republik, ya. Kemudian menyepakati batas-batas wilayah Indonesia dan juga menyetujui rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari pembukaan sampai ke batang tubuh atau struktur Undang-Undang Dasarnya. Karena untuk lebih memahami materi perumusan Undang-Undang Dasar ini, Bapak siapkan lembar kerja, ya, yang kalian harus kerjakan. Mungkin kalau secara langsung dalam kegiatan Meet ini tidak memungkinkan, karena kalian juga harus ini ya, menghemat kuota untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bukan hanya pembelajaran PPKN ini, mungkin pembelajaran lain juga menggunakan tatap muka secara virtual seperti ini. Jadi untuk pengerjaan lembar kerja, kalian bisa tuangkan hasil menyimak materi yang Bapak sampaikan tadi. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain dari internet atau dari buku paket. Kalian tuangkan di dalam lembar kerja yang Bapak siapkan melalui aplikasi Google Form, ya. Ya, ini akan Bapak tampilkan link Google Form-nya. Ya, sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Di sini link Google Form, ya. Di sini berupa LKPD di bab 3. Kalian masukkan nama, ya, nama kalian. Nah, di sini kalian masukkan nama, kelas, dan juga hasil atau pembahasan sidang mulai dari tanggal 10, 11, 13, 14 hingga tanggal 16 Juli tahun 1945. Jadi dari pemaparan materi tadi kalian tambahkan, kalian tuangkan dalam lembar kerja yang Bapak siapkan ini. Jika sudah selesai, kalian bisa kirim, ya, melalui ini link Google Form ini. Dan juga selanjutnya, untuk penilaian pengetahuan kalian juga harus mengerjakan
uji kompetensi pada 3.1. Ya, uji kompetensi 3.1 mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa nama, kelas, dan juga kalian baca soal yang ada, kemudian kalian tuangkan jawaban pada kolom jawaban di bawahnya ini. Setelah selesai, kalian kirimkan. Di sini juga termasuk kesimpulan ya, kesimpulan akhir dari pembelajaran kita pada materi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada bab pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak mengingatkan jangan lupa untuk mempelajarinya terlebih dahulu di buku paket bab 3, di pertemuan berikutnya di pengesahannya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengapresiasi terlebih dahulu, Bapak berterima kasih kalian bisa bergabung dalam kegiatan pembelajaran secara virtual ini. Semoga ilmu kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Musyarofa. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya di bab pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.